Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, program renungan singkat malam hari yang akan memberkati Bapak Ibu saudara dan saya dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita malam hari ini diberkati dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kita akan membahas dari Injil Matius pasal 5 ayat ke-10 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Mengapa firman Tuhan berkata bahwa orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran dikatakan berbahagia? Karena orang-orang yang dianiaya oleh sebab memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Yesus Kristus, akan mengalami aniaya. Mengapa demikian? Karena kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Saat kita memberitakan tentang Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, tentu banyak orang yang tidak percaya, atau banyak orang yang akan menentang ajaran tersebut. Dan ini juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-murid Tuhan Yesus meneruskan atau menjalankan ajaran Kristus ke seluruh dunia, mengabarkan Injil keselamatan itu, ada banyak murid Tuhan Yesus yang dianiaya, ada banyak murid Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi semua itu harus terjadi supaya hal ini menjadi satu bukti bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya memberitakan firman kebenaran itu dan mengalami aniaya, mereka mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup beribadah di dalam kebenaran Injil sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, akan mengalami aniaya. Dan berapa banyak dari kita yang juga melakukan pelayanan pekabaran Injil yang mengalami aniaya yang besar. Dan kita akan belajar dari satu murid Tuhan Yesus yang bernama Stefanus. Kisah hidup Stefanus sering kita dengar, bahwa Stefanus pada akhirnya dia mati dirajam batu karena dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15 kita melihat siapa itu Stefanus. Stefanus adalah seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Stefanus adalah murid Tuhan Yesus yang mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib di antara orang banyak, karena Tuhan menyertai pelayanan Stefanus. Tetapi justru dalam keadaan yang seperti itu, ada banyak orang-orang yang menentang ajaran dari Stefanus. Dan mereka membawa Stefanus di dalam sidang mahkamah agama. Tapi apa yang terjadi? Kalau firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 10 mengatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Kita akan melihat ayat-ayat yang membuktikan bahwa Stefanus memiliki kerajaan surga. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 15, saya bacakan, "Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat." Kita lihat, malaikat itu tempatnya ada di surga. Ya, Tuhan menciptakan malaikat. Pada saat di dalam sidang mahkamah agama itu, orang yang hadir melihat bahwa muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Itu menyatakan bahwa Stefanus itu adalah yang memiliki kerajaan surga. Lalu berikutnya, dalam Kisah 7, Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 sampai dengan ke-56, "Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat ke-56 lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka
dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah, orang yang memiliki kerajaan surga, dia akan bisa melihat apa isi surga. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Stefanus adalah orang yang menyatakan kebenaran siapa Yesus Tuhan, dan dia dianiaya, dia dihakimi. Tapi saat penghakiman itu, di dalam sidang Mahkamah Agung, dia melihat siapa yang duduk di sebelah kanan Allah, Bapa. Dia melihat Yesus yang sedang berdiri di sana. Lalu di ayat ke-59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bahkan di ayat 60, dengan suara nyaring, Stefanus berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bahkan di saat akhir hidupnya, saat Stefanus mengalami aniaya yang berat, dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku," karena memang dari situlah asalnya roh yang ada di dalam Stefanus, di mana Tuhan mengaruniakan Roh Kudus ada dalam hidup Stefanus, dan Stefanus meninggal, dia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Tuhan. Dia kembali kepada yang empunya kerajaan surga. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menderita aniaya karena kebenaran, firman Tuhan katakan kita diberi karunia, kekuatan, kepercayaan untuk juga bisa turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Lalu di dalam Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Biar ini menjadi firman kebenaran yang akan menguatkan kita malam hari ini, bahwa kalau hidup kita mengalami aniaya karena kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, mengalami aniaya karena hal baik yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga, dan Tuhan melihat kita. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.